Pemirsa, untuk membahas kondisi terakhir di Rafah dan bantuan pangan untuk pengungsi, kami telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Bapak Ade Patmo Sarwono. Assalamualaikum Pak Ade, selamat pagi waktu Jakarta. Bagaimana kondisi Rafah saat ini? Saat ini katanya penyeberangan Rafah ditutup total oleh Israel, apakah betul? Assalamualaikum, selamat malam dari Amman, Jordania. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Galuh, memang benar. Jadi sejak serangan Israel di Rafah, bantuan kemanusiaan ini sudah terhambat. Kemarin hari Kamis saya bertemu dengan Direktur UNRWA menyampaikan bahwa dalam dua hari yang lalu tidak ada lagi bantuan yang bisa masuk ke Rafah, baik itu melalui gerbang di perbatasan Rafah maupun di Karam Abu Salam. Dan juga bantuan kemanusiaan yang melalui Yordania juga mengalami hambatan. Jadi situasinya saat itu seperti itu. Ya, Pak Ade, informasinya seputar pengungsi pasca serangan darat Israel ini semakin simpang siur, dan kemana nantinya mereka akan dievakuasi, Pak? Jadi pada tanggal 7 tentara Israel sudah memasuki Rafah bagian timur, yaitu yang menguasai perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza. Nah, mereka itu dihimbau atau dipaksa untuk eksodus ke daerah Khan Yunis, ke wilayah Khan Yunis. Namun ke wilayah Khan Yunis sendiri itu juga sudah padat ya. Dan sekarang juga serangan tidak hanya mengarah kepada Rafah yang tadi bagian timur yang sekarang sudah dikuasai Israel, dan katanya juga akan melakukan operasi militer di Rafah yang bagian tengah. Juga saya dapat informasi juga dari pemberitaan ada serangan juga dari intensitas serangan pasukan Israel di Gaza Utara juga mulai meningkat. Jadi nanti yang dikhawatirkan ini warga Gaza ini terjepit dari utara, yang ada serangan dari operasi militer di utara, mereka ke tengah, yang dari selatan itu juga dipaksa untuk ke tengah. Jadi ini nanti menjadi suatu bencana yang semakin parah di wilayah Gaza, khususnya di Gaza, daerah Khan Yunis maupun Gaza Tengah. Ya, Pak Ade, jika tadi disampaikan bahwa penyeberangan Rafah ditutup, artinya bahwa distribusi bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk, apakah juga termasuk dari Indonesia tidak dapat masuk ke sana, Pak? Ya, dengan adanya penutupan perbatasan oleh Israel ini dapat dipastikan, dan informasi yang saya terima dari Direktur UNRWA, bahwa tidak ada satupun bantuan yang masuk melalui Rafah maupun dari Karam Abu Salam. Mungkin termasuk juga bantuan kemanusiaan yang dari Indonesia yang melalui Mesir. Meskipun juga ada bantuan kemanusiaan terakhir melalui Yordania, tapi itu juga yang menuju ke Ben Hanun atau RS itu juga sekarang juga mengalami hambatan karena diserang oleh pemukim-pemukim Israel yang menghambat untuk truk-truk itu masuk ke Gaza Utara. Jadi sampai saat ini yang informasi yang saya peroleh terakhir, tidak ada bantuan kemanusiaan yang bisa masuk ke Gaza. Itu yang 2 hari yang lalu saya ketemu dengan Direktur UNRWA. Jadi apakah sama sekali tidak ada jalur masuk untuk menyampaikan atau menyalurkan bantuan yang masuk dari negara manapun, Pak, termasuk negara Arab? Kalau dari jalur darat sejauh ini yang saya ketahui sudah tidak dimungkinkan lagi untuk masuk karena situasinya, terutama perbatasan Rafah yang sangat krusial maupun Karam Abu Salam. Walaupun dikatakan Israel membuka, tapi terakhir yang saya terutama di Karam Abu Salam yang saya tahu terakhir masih tetap ditutup karena masih rawan. Sejauh ini yang saya juga dapat informasi ada yang melalui laut, tapi saya juga belum tahu bagaimana apakah bantuan ini sudah bisa masuk, karena terakhir Amerika itu membuat pelabuhan di Gaza Tengah untuk akses bantuan kemanusiaan, tapi terus terang saya tidak tahu apakah sudah berfungsi apa belum.
katanya sih kemarin atau hari ini atau sudah bisa berfungsi, tapi apakah bantuan sudah masuk itu juga kami belum tahu. Kalau toh juga masuk itu masih sangat kecil dibutuhkan karena jalur darat yang paling krusial untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza. Baik, jadi sementara ini bantuan dialihkan lewat laut dan juga udara. Begitu ya, Pak Ade. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang dengan kami di iNews Pagi. Terima kasih.